Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kami dalam video pembelajaran ini. Dalam video kali ini kami akan membahas materi tentang metode Euler, di mana materi ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah metode numerik. Nah, video ini disusun oleh Veronica Lapeng dengan NIM 842021900 dan saya Veronica Siba dengan NIM 84202190011. Dan saya Filemon Pehoking dengan NIM 84202190003. Dengan saya Joseph Kopong Riberu dengan NIM 84202190013. Oke, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Yang pertama kita akan melihat definisinya. Metode Euler merupakan salah satu metode satu langkah yang paling sederhana. Atau dengan kata lain, metode Euler adalah metode orde pertama. Nah, kenapa disebut sebagai salah satu langkah yang paling sederhana? Karena metode ini masih sangat sederhana dan tingkat ketelitiannya masih sangat kecil. Dan juga metode ini disebut sebagai metode orde pertama karena metode Euler ini kita gunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa untuk orde 1. Nah, perlu diingat bahwa metode Euler ini untuk solusinya belum berupa nilai eksak. Artinya masih berupa nilai hampiran atau nilai yang mendekati. Nah, karena kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial biasa, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa atau sering disingkat dengan PDB adalah persamaan diferensial di mana fungsi yang tidak diketahui atau variabel terikatnya adalah fungsi dari variabel bebas yang tunggal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan diferensial biasa yaitu dy per dx sama dengan fxy. Di sini kita bisa melihat bahwa variabel bebasnya hanya satu, atau variabel bebasnya itu tunggal, tidak lebih dari satu. Baik, untuk berikutnya mari sama-sama kita lihat bentuk umum metode Euler. Oke, baik. Lalu yang berikut bentuk umum metode Euler. Bentuk umum metode Euler diperoleh dengan menurunkan rumus Dirac-Taylor. Diberikan persamaan diferensial biasa dengan orde 1 yaitu y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fxy dengan nilai awal yx 0 sama dengan y0. Misalkan yr sama dengan y dikali dengan xr adalah hampiran nilai di x yang dihitung dengan metode Euler. Dalam hal ini xr sama dengan x0 tambah rh. Untuk r-nya sendiri itu nilainya adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan n. Lalu yang berikut, metode Euler diturunkan dengan cara menguraikan y dikali dengan xr tambah 1 di sekitar xr ke dalam Dirac-Taylor, yaitu sebagai berikut. Y dikali dengan xr tambah 1 sama dengan y dikali dengan xr tambah xr tambah 1 dikurangi dengan xr per 1 faktorial dikali dengan y aksen dikali dengan xr ditambah dengan xr tambah 1 kurang xr dikuadratkan per 2 faktorial dikali dengan y double aksen dikali dengan xr. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Bila persamaan pertama diambil sampai suku ketiga saja, maka akan diperoleh y xr tambah 1 sama dengan y kali xr tambah xr tambah 1 kurang xr per 1 faktorial dikali dengan y aksen dikali dengan xr tambah xr tambah 1 kurang xr dikuadratkan per 2 faktorial dikali lagi dengan y double aksen dikali dengan t. Untuk xr lebih kecil t lebih kecil xr tambah 1. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Lalu yang berikut, berdasarkan bentuk baku persamaan diferensial biasa dengan orde 1 yaitu y aksen kali xr sama dengan f dikali dengan xr, yr
dengan XR tambah 1 kurang XR sama dengan H. Lalu yang berikut, maka persamaan dua tersebut dapat diubah menjadi Y dikali dengan XR tambah 1 sama dengan Y dikali dengan XR tambah HF dikali dengan XR, YR tambah H kuadrat per 2 dikali dengan Y double aksen T untuk XR lebih kecil T lebih kecil XR tambah 1. Nah, ini merupakan persamaan yang ketiga. Lalu yang berikut, dua suku pertama pada persamaan 3 itu menyatakan metode Euler, yaitu Y dikali dengan XR tambah 1 sama dengan Y dikali dengan XR tambah dengan HF dikali dengan XR, Y. Nah, untuk nilai R-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, ini merupakan persamaan yang keempat. Sehingga bentuk umum metode Euler itu sendiri adalah YR tambah 1 sama dengan YR tambah HFR aksen. Nilai R-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Baik, yang berikut kita akan melihat analisis geometris metode Euler. Di sini langsung saja kita tinjau kepada grafiknya. Di sini pada grafik pertama, grafik taksiran metode Euler. Dari grafik pertama ini kita bisa lihat untuk lebih jelasnya pada grafik kedua. Jadi langkah-langkah yang kita gunakan yaitu kita harus menentukan salah satu titik. Di sini sudah ada kurvanya yaitu kurva YX. Nah, langkah berikutnya kita harus menentukan salah satu titik. Nah, titik yang kita tentukan yaitu X0 dan Y0. Di sini titiknya di sini. Nah, setelah itu kita harus menentukan garis singgungnya. Garis singgung atau yang sering kita sebut dengan M. Nah, di sini juga kita melihat ada jarak antara X0 dan X0 tambah 1 yang kita sebut sebagai H. Nah, ketika nilai dari H ini semakin kecil, maka nilai galak atau errornya itu akan semakin kecil juga. Jadi tujuan kita yaitu kita harus menentukan atau mencari nilai H yang lebih kecil sehingga error yang kita dapatkan itu juga kecil atau tidak terlalu besar. Nah, untuk menentukan di sini kan masih Y0, X0, Y0. Nah, terus di sini kita akan menentukan nilai hampiran atau yang mendekati nilai eksaknya atau Y tambah 1 dan X tambah 1. Jadi untuk menentukannya kita bisa menggunakan rumus gradiennya, di mana rumusnya yaitu M sama dengan Y aksen R Y aksen XR sama dengan FXR, YR. Jadi untuk menentukan nilai eksaknya atau yang mendekati nilai eksak, kita menggunakan bantuan gradien garis singgungnya yaitu M sama dengan Y aksen XR atau sama dengan FXR, YR. Nah, untuk mendapatkan ini kita gunakan rumus delta Y per delta X sama dengan untuk menentukan nilai dari sini kita menggunakan rumus delta Y per delta X. Sehingga diperoleh YR tambah 1 atau yang nilai yang mau kita cari sama dengan YR tambah H
YR tambah H dikali dengan FXR, YR. Yang berikut kita akan melihat analisis galat metode Euler. Baik, meskipun metode Euler sederhana, tetapi ia mengandung dua macam galat, yaitu yang pertama, galat memotong atau bisa disebut juga transaction error. Galat memotong bisa langsung ditentukan dari persamaan berikut. EP sama dengan setengah H kuadrat Y double aksen dikali T sama dengan 0 dikali H 0 dikali H kuadrat. Galat memotong ini sebanding dengan kuadrat ukuran langkah H sehingga disebut juga galat per langkah atau error per step atau galat lokal. Semakin kecil nilai H, maka semakin banyak langkah penghitungannya. Nilai pada setiap langkah YT dipakai lagi pada langkah berikutnya. Galat solusi pada langkah ke R adalah tumpukan galat dari langkah-langkah sebelumnya. Yang kedua, galat longgokan. Galat ini merupakan galat yang berkumpul pada langkah ke R disebut galat longgokan. Jika langkah dimulai dari X0 sama dengan A dan berakhir di Xn sama dengan B, maka total galat yang berkumpul pada solusi akhir Yn adalah sebagai berikut. E total sama dengan sigma R sampai N dari setengah H kuadrat Y double aksen T sama dengan B kurang A per 2 dikali Y double aksen kali T kali H, atau bisa diubah menjadi bentuk E total sama dengan Y dikali B eksak dikurang Y dikali B Euler. Jadi galat longgokan sebanding dengan H, ini berarti metode Euler memberikan hampiran solusi yang buruk, sehingga dalam praktek metode ini kurang disukai. Namun, metode ini membantu untuk memahami gagasan dasar metode penyelesaian PDB dengan order yang lebih tinggi. Baik, untuk lebih memahami konsep metode Euler, mari sama-sama kita simak salah satu contoh soal berikut ini. Diketahui persamaan diferensial biasa yaitu Y aksen sama dengan X ditambah Y dengan Y0 sama dengan 1. Nah, di sini sudah diberikan kondisi awal atau nilai awalnya yaitu Y0 sama dengan 1. Gunakan metode Euler untuk menghitung Y0,1 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,05 serta carilah berapa galat total yang dihasilkan dari langkah tersebut. Nah, di sini sudah diberikan solusi eksak dari persamaan diferensial tersebut yaitu Yx sama dengan E pangkat X dikurangi X kurang 1. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Diketahui A sama dengan X0 itu sama dengan 0 dan B sama dengan 0,1. Sedangkan C sama dengan 0,05. Sorry, di sini C harusnya 0,05. Jadi nanti nilai C ini yang akan kita jadikan sebagai nilai H. Nah, dalam hal ini Fx, Y sama dengan X tambah Y dan penerapan metode Euler pada persamaan diferensial tersebut akan menjadi YR tambah 1 sama dengan YR tambah 0,005 dikali XR tambah YR. Jadi persamaan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan persamaan umum dari metode Euler tadi.
Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai yang sudah kita ketahui ke persamaan umum ini. Di sini X0-nya sudah ada, yaitu 0, dan Y0-nya sama dengan 1. Lalu X1-nya sama dengan 0,05, maka Y1-nya sama dengan Y0 ditambah 0,05 dikali X0 tambah Y0. Diperoleh Y1 sama dengan 1 tambah 005 dikali 0 ditambah 1. Jadi X0 di sini adalah 0 dan Y0-nya sama dengan 1. Maka ketika kita substitusikan ke rumus yang ini, diperoleh Y0 1 tadi kita substitusikan ke sini, Y0 ditambah 0,05 itu adalah H-nya, dan X0 dan Y0-nya itu adalah nilai yang sudah ada di sini, yang B-nya 0,1. Nah, dari sini kita peroleh 1 ditambah 0,05 dikali 1 sama dengan 1,05. Jadi nilai dari Y 0,1 mendekati 1,105. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada metode Euler ini kita mencari solusi persamaan diferensial biasa, namun solusi itu belum merupakan solusi yang eksak, artinya masih berupa suatu hampiran atau pendekatan. Nah, di soal tadi sudah diberikan rumus untuk solusi eksaknya. Tadi yang ini rumus untuk solusi eksaknya, yaitu Yx sama dengan E pangkat X kurang 1. Nah, dari solusi eksaknya itu kita substitusikan ke sini dengan nilai X-nya itu yaitu 0,10. Jadi kita peroleh, kita tulis ulang. Tadi solusi eksaknya tadi sama dengan Yx sama dengan E pangkat X kurang 1. Baik, jadi ini solusi formula untuk solusi eksak yang sudah diberikan pada soalnya. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ke formula ini atau ke rumus yang ini. Langsung saja di sini Y 0,10 sama dengan E dipangkatkan 0,10. Jadi X di sini X di sini itu kita substitusikan pakai nilai 0,10 sehingga diperoleh E dipangkatkan 0,10 dikurangi dengan 0,10 kurang 1 sama dengan 0,0052. Nah, ini adalah solusi eksaknya. Sedangkan kita juga diminta untuk menentukan galat totalnya. Nah, rumus untuk menentukan galat total yaitu Y eksak dikurangi dengan Y Euler. Nah, Y eksaknya sudah kita temukan yaitu 0 yang ini 0,0052, sedangkan Y Eulernya tadi yang ini yang mendekati tadi yaitu 1,105, sehingga dapat kita peroleh nilai dari galat totalnya yaitu atau nilai dari error totalnya yaitu negatif 1,0998. Baik, mungkin sekian saja pemaparan materi dari kami dan berakhir dengan pembahasan contoh soal. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon koreksi dan masukan dari Ibu. Sekian dan terima kasih.